Sering nggak sih kalian tuh dengar pendapat kayak kalau nggak ada ilmuwan Islam, nggak ada tuh komputer. Kalau nggak ada ilmuwan Islam, nggak ada tuh pesawat terbang. Kalau nggak ada ilmuwan Islam, nggak ada tuh kedokteran modern. Capek nggak sih kalian dengarnya? Sampai kapan kita mau meromantisasi masa lalu dan nggak bisa move on? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kerangka Berpikir. Kayaknya udah banyak deh ya yang ngerasa kalau peradaban keilmuan dalam Islam ini udah mulai mundur. Tapi mundur dari apa dulu? Kalau soal dari ilmu agama sih nggak begitu signifikan ya. Tapi kalau kita bahas soal sains dan teknologi, ya diakui aja, emang lagi mundur. Agama Islam udah berusia hampir 1.500 tahun lamanya. Dari tahun ke tahun, pengikutnya juga semakin bertambah banyak. Bahkan sekarang sudah berjumlah 2 miliar lebih. Artinya jadi agama kedua dengan pemeluk terbanyak setelah agama Kristen. Tapi kalau kita lihat perkembangan dunia sains dalam Islam agak miris deh. Padahal pernah loh, sains dan teknologi berkembang pesat pada saat Golden Age Islam. Kapan sih itu? Tahun 750 sampai 1500-an Masehi. Mostly pas dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah. Dinasti ini didirikan sama Abu Abbas As-Sofah yang sekaligus jadi khalifah pertama. Nama-nama besar kayak Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Abbas bin Firnas, atau Al-Batani adalah ilmuwan-ilmuwan top saat itu. Setelah era ini berakhir, sampai sekarang belum ada yang namanya Golden Age Islam Part 2. Jadi, simpelnya, masa keemasan Islam hanya muncul pas dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri dibagi jadi 5 fase, di mana pengaruh terbesarnya adalah dari bangsa Turki sama Persia. Nah, puncak keemasannya pas dipimpin sama Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, walaupun cuma memerintah selama 17 tahun doang, dari 786 sampai 803 Masehi. Lalu pertanyaannya, kenapa Islam pada masa dinasti Abbasiyah bisa sangat maju? Simple, karena mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa sains dan teknologi adalah jalan satu-satunya untuk menuju masa kejayaan. Mereka juga paham jika yang maju hanya keilmuan yang bersifat agamis, mereka akan habis. Karena pada saat itu, lawan terberat mereka adalah Cina sama Mongol. Bangsa Barat masih nggak ada apa-apanya. Soalnya masih Dark Age. Akhirnya ya mau nggak mau, khalifah-khalifah pada masa dinasti Abbasiyah ini memikirkan cara untuk survive tanpa bantuan dari siapapun. Akhirnya pembebasan sains, teknologi, dan militer dimulai. Dengan daerah kekuasaan yang cukup luas dari Arab, Persia, Irak, Suriah, Mesir, sebagian Afrika Utara, sama sebagian Asia Minor, cukuplah SDA sama SDM yang dibutuhin. Dari sini, hampir semua ilmu modern berkembang. Filsafat, matematika, fisika, astronomi, ekonomi, kedokteran, sampai ilmu militer semua berkembang pesat. Zaman ini tuh enak banget loh. Toleransi beda agama bagus. Tidak ada yang bid'ahkan ilmuwan. Semua ilmu dipelajari termasuk karya-karya klasik Yunani. Adanya perpustakaan besar Baitul Hikmah, perkembangan militer yang signifikan, dan lain-lain. Sayang, seribu sayang. Zaman ini tuh udah dulu banget. Sekarang 2024 aja udah mau berakhir. Udah 600-an tahun. Umat muslim tertidur dan jadi penonton doang. Ketika sains dan teknologi dikuasai oleh umat-umat yang lain. Sampai sekarang, diskusi soal sains lawan agama ini belum juga usai. Ada yang bilang sains itu kontra agama dan jadi penghambat. Ada yang bicara juga sains itu bisa berjalan beriringan dengan agama. Buat umat muslim, kayaknya ini nggak penting-penting banget deh. Karena faktanya, sains dan teknologi
dalam dunia Islam sudah kalah jauh. Ambil contoh aja deh, Timur Tengah yang terus berkonflik, terutama sama negara-negara Barat. Pernah nggak sih kalian dengar kalau senjata dan artileri yang mereka pakai itu made in Arab gitu? Enggak kan? Dari contoh simpel gini aja, kita bisa nyimpulin sendiri kok. Terus contoh lain, beberapa ilmuwan muslim yang pernah dapat Nobel cuma 15 doang. 8 orang yang dapat Nobel perdamaian, 5 orang untuk sains, dan 3 orang untuk literatur. Padahal per 2024 ini Nobel udah diberikan ke 621 orang. Ini berarti cuma 2,41% doang. Mantep gak tuh? Ya, walaupun kayak gitu bukan alat ukur ideal majunya saintek pada suatu bangsa sih. Ya, kalau boleh jujur sih, memang kontribusi Islam dalam bidang ilmu selain ilmu agama itu memang sangat minim. Aku di sini nggak bakal bahas topik lain. Kayak misal Al-Ghazali yang dituduh menjadi penyebab utama umat muslim losing interest dengan sains. Terus doktrin fatalisme yang udah akut. Atau masifnya tuduhan-tuduhan bid'ah kepada ilmuwan muslim setelah masa dinasti Abbasiyah. Itu bisa kalian cari sih dari referensi buku atau tulisan lain. Misal dari bukunya Philip Kurihiti soal History of the Arab atau The Venture of Islam karya Marshall Hodgson. Poin utama yang mau aku sampaikan adalah kenapa spirit kita untuk kebangkitan Islam ini belum juga muncul. Dakwah sama ngaji mah rame, tapi yang berkecimpung dalam bidang sains dan teknologi bisa ditunjari sih. Negara kita yang mayoritas Islam dengan pemeluk nomor 2 dunia juga nggak jauh beda. Data di 2020, ilmuwan dan peneliti kita kemungkinan ada sekitar 216.000. Ini sebenarnya cukup lumayan loh. Cuma sayangnya, ilmuwan sama peneliti di Indonesia masih dipandang sebelah mata. Apa karena ada pemahaman kalau ilmu dunia nggak dibawa mati gitu? Padahal kalau itu bisa buat kemaslahatan, amal jariah kan ngalir terus ya. Kayaknya ini emang kudu bener-bener revolusi mindset deh. Biar apa? Biar nggak pada anti sains, apalagi membenturkan sains dengan agama. Kapan ya? Aku sendiri juga belum bisa jawab. Kapan-kapan sih kayaknya. Kalau pola pikir kita udah nggak ketinggalan di zaman jahiliyah. Padahal kita salah satu umat beragama yang punya ide utopis untuk menguasai dunia. Tapi justru alat yang buat menguasai ini malah ditinggalkan. Ibarat kita bisa membajak sawah dengan traktor, traktornya ditinggalin malah pakai tangan. Kayak gitu pengen berhasil. Berhasil gagal terus mah iya. Kita kudu paham ya, kalau mimpi akan tetap jadi mimpi kalau kita nggak kerja keras untuk mewujudin itu semua. Itu sama aja kayak menghina Tuhan. Pengen sesuatu tapi nggak mau usaha. Ingat, Ar-Ra'd ayat 11. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sudah hampir 1.500 tahun yang lalu, Tuhan ngasih wanti-wanti ke kita. Kalau mau berhasil ya usaha, terus doa. Bukan doa, dan doa aja. Nanti terus komplain, aduh semua teknologi dikuasai Yahudi. Waduh, kita ditindas bangsa Barat. Aduh, kita nggak bakal menang nih, karena senjata mereka lebih canggih. Kita nggak bisa kayak gitu terus kan? So, mari kita coba terus belajar dan memberi kontribusi terhadap dunia sains dan teknologi. Gak cuma soal kontribusi ilmu agama doang. Karena cuma itu satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh untuk membangkitkan Islamic Golden Age Part 2 yang udah lama mati suri. Lagian malah win-win gak sih kalau kita belajar ilmu agama dan ilmu sains barengan? Sekali lagi, mari kita belajar sains dan agama barengan. Iqra, no excuse. Karena siapa tahu, kejayaan Islam bangkit kembali karena sumbangsi-sumbangsi kecil dari kalian. Rubah mindset kita, do it now.
Atau kebangkitan Islam cuma bakal jadi mimpi dan omong kosong belaka. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.